Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pejabat Bupati Lombok Timur, yang kami hormati pejabat sekretaris daerah Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tingkat Kabupaten Lombok Timur. Berikutnya tak lupa pula kita aturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, hingga kita umatnya sekalian. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Isa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكان الله
والذين معه أشداء
Bergetarlah hati orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan pejabat Bupati Lombok Timur. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, alim ulama, pemuka masyarakat yang dia hormati, Bapak Pejabat Sekretaris Daerah bersama segenap asisten, kepala UPD, staf ahli, para camat, lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang mewakili Pak Dandim, Bapak Ibu, para jemaah, khusus yang kita banggakan, takmir Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Malam hari ini juga hadir pengurai kita, Bapak Ustadz Ridwan dari Damek. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah tingkat Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah, alhamdulillah, suasana kita di Lombok Timur beberapa minggu lalu sangat ramai kita memperingati Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, dan lanjut kita karena masuk bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah di mana-mana sudah mulai ramai, sudah mulai banyak undangan untuk kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tema peringatan kita oleh Pak Asisten 1, Asisten Pemerintahan dan Kesra, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para ASN kita zaman ini, Pak Tuan Guru, karena Selaparan TV menyiapkan live streamingnya. Kami juga di WA Pak KJ, kami mohon maaf tidak bisa hadir di Masjid Agung, mengikuti saja lewat live streaming. Inilah kemajuan teknologi. Jadi di samping kita yang hadir di sini, ada juga yang mengikutinya secara virtual.
Namun kami khusus mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu para pejabat yang langsung hadir pada malam hari ini, karena yang yakin pasti kualitasnya berbeda kita langsung daripada yang hadir melalui virtual. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu tema ini selalu update. Sekali lagi, tema ini selalu update. Sebagai ASN, kadang-kadang muncul pertanyaan, kirang sudah jelas pegawaian, kapan kita habis melayani? Yang perhatikan saudara-saudara kita yang menjadi perawat, menjadi bidan di rumah sakit, di puskesmas, kadang-kadang dihantui juga oleh satu sifat yang namanya kejenuhan. Bahkan teman-teman di lain tempat juga, pasien kita katanya atau masyarakat kita, mohon maaf, kadang-kadang ada juga Ustaz yang dikatakan cerewet, nyanyi dan sebagainya. Maka sebagai pelayan publik, sebagai ASN, salah satu sifat Rasulullah, nanti kita sama-sama mendengar dari Ustaz Ridwan, bahwa semua sepakat bahwa dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu, kalau diperas sifat Rasulullah itu adalah penyabar. Maka selaku ASN, memang sifat penyabar ini juga mutlak kita teladani dari Rasulullah SAW. Yang kedua, sifat kasih sayang. Sekali waktu, terima kasih Pak Kadis Perhubungan, saya melihat sendiri bagaimana seorang petugas LLAJ bisa terjun di jalan menghantar nenek-nenek, inak-inak kita yang tua-tua bersol, lalu diantar menyeberang jalan. Sesungguhnya itu juga bagian dari sifat yang luar biasa sebagai seorang ASN, bahwa ada kasih sayang, tidak standar, tetapi begitu kita melihat kita harus bekerja lebih di tengah kita menghadapi persoalan masyarakat kita, ada cara kita lebih bekerja, itulah yang dapat kita maknai sebagai sifat kasih sayang. Pak Kadis Damkar, jam berapa saja begitu ada peristiwa kebakaran, bongkar dari selimutnya untuk memastikan pemadam petugas kebakaran itu seperti motonya pantang pulang sebelum api padam. Itu harus kita maknai sebagai ada rasa kasih sayang kita sebagaimana sifat Rasulullah SAW. Yang terakhir Bapak Ibu, ada sifat yang luar biasa dari Rasulullah yang terus update di tengah situasi kita hari ini, yang dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya sangat terkenal hari ini, humility, atau dalam bahasa Indonesianya rendah hati. Bapak Ibu, mengapa sifat rendah hati ini sedang populer hari ini? Karena memang di zaman kemajuan teknologi informatika ini, sekelompok manusia sedang menggagas pandangan yang namanya transhumanisme. Transhumanisme ini adalah sebuah pandangan oleh banyak orang kaya di barat, dibantu dengan artificial intelligence-nya, robot-robot yang begitu hebat, yang ingin memastikan kehidupannya ini bisa bertahan 1000 tahun. Kami membaca sebuah jurnal, sudah ditemukan sekarang ini bagaimana proses sel tubuh kita ini yang berubah. Jadi nanti dengan robot itu, kira-kira kalau secara teknologi ini manusia lamban tuanya, bahkan tidak bisa tua karena bisa mematikan sel bangunan yang ada di badan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tetapi dari pandangan-pandangan yang lain, ternyata transhumanisme ini hanya bisa dilawan, hanya bisa diimbangi dengan sifat humility atau rendah hati. Rendah hati ini kita maknai bahwa tidak ada kita ini yang sempurna, saling memberikan kritik, pendapat, dialogis dalam hal apapun. Kalau dalam kita mungkin musyawarah mufakat, itu adalah teladan dari Rasulullah. Harus kita merasa sejajar sesama manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tidak ada yang merasa lebih hebat dari manusia yang lainnya. Itulah yang oleh ahli-ahli psikologi sekarang ini dikampanyekan juga untuk mengembangkan sifat humility. Ternyata dalam tafsir surat Al-Ahzab ayat 21,
tiga sifat yang salah satu dari Rasulullah itu adalah kerendahan hati yang kita maknai sebagai humility tersebut. Karena itu bersyukurlah kita pada malam hari ini dan terus setiap tahun bisa merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentu banyak kebaikan, banyak suri teladan. Mungkin di 1445 Hijriah sebelumnya tidak sempat kita dengar, tidak sempat kita kupas. Mudah-mudahan di peringatan 1446 Hijriah ini di Masjid Agung Al-Mujahidin, mungkin di tempat lain selalu kita mendapatkan hal-hal yang baru bagi kita, tetapi sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, khusus kepada takmir Masjid Agung Al-Mujahidin semua. Banyak program-program pemerintah yang kami repotkan mengurus masjid ini, tetapi alhamdulillah tidak pernah kami mendengar keluhan dari pengurus masjid. Itu menandakan pelayanan pengurus masjid sungguh luar biasa dan kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya marilah kita dengarkan bersama uraian hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan, dan kami mohon untuk pada saatnya nanti sekaligus memimpin doa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam di atasnya dari malam ke pulau Bali. Jawaban salamnya pulang seru, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya yang mohon maaf jadi belaat yang tokol ini yang utang biarkan. Dari yang tokol kursi bawa alwa meja jauh, yang juga berdiri di sini bukanlah orang yang terpandai, tidak juga orang yang terhebat, tapi yang berdiri di sini lantaran yang pendek kecil dari bentuk tokol medas biopia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa taqumul barakat wa bi iznihi tujadil mawjudat as-surur was-sayyi'at wa ala alihi wa sahbihi an-nujumun nadirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan al-mukarramun, para bapak dan guru, para ustaz. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Bupati dan seluruh jajaran-jajarannya. Wabil khusus yang hormati dan muliakan Marhum Masjid Agung Ustaz Sufyan. Kebetulan beliau sahabat sekaligus geng saya. Kebetulan saya dulu sama pergi ke Mekah dengan beliau. Yang agung muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siwah menjadi kita kesehatan
sekaligus menarah batur Jawa mbok menawi wonten kekiraman itu kaula nuwun pangapunten. Jadi tadi saya lihat temanya peringatan Maulid. Di sebelah kanan memaknai jihad. Pertama, adakah perbedaan Maulid dengan Maulud? Sering kita dengar. Dari bapak tuan lalu Maulid, dari nak tuan lalu Maulud. Ada tak bedanya dia? Maulid ini dengan Maulud itu sama-sama dari akar kata yang sama, yaitu walad. Fi'il madhi yang nanti akan disebut katanya berarti kepada masdar, yaitu maulid. Kemudian isim maf'ul maulud. Apa bedanya? Kalau maulid ini adalah isim zaman, isim makan, boleh jadi tempat, boleh jadi waktu. Jadi maulid ini memperingati waktu kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau maulud apa? Maulud memperingati bayi yang lahir. Ini bedanya maulud dengan maulid. Apa kesamaannya? Mau kita kumpul bareng-bareng topol ngaji. Nah, itu sama. Maulud memperingati bayi yang lahir, sedangkan maulid memperingati waktu lahirnya bayi. Nah, ini bahasa Lombok, bahasa Selong, bahasa Lelek, bahasa Pancor. Maulid meringatin jelun bebeak arah, sedangkan maulud memperingati bebeak siaran. Nah, ini bedanya maulid dengan maulid. Kemudian kita akan menceritakan dulu kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi bahwa maulid ini menceritakan bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang masyhur. Lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita singkat. Kelahiran Nabi kita ceritakan nanti 5 menit. Kemudian akhlaknya 5 menit. Kemudian jihadnya 5 menit. 5 kali 3 15 menit ditambah 2 menit bukta pada mondok. Pertama, Nabi kita lahir di musim bulan Rabi. Umbeklah bulan Rabi. Rabi artinya musim berkembang. Karena di Timur Tengah itu yang disebut oleh Allah dalam Quran juga musim. Ila fi Quraisy ila fi rihlatan syita'i was-shayf. Musim dingin, musim panas. Pertukaran musim panas ke musim dingin ada disebut dengan musim Rabi, musim berkembang. Dari kembang kertas tio, kembang paut tio, kembang suatu kembang, sehingga Rasulullah lahir pada bulan Rabi, artinya bulan berkembang. Sedangkan pertukaran musim dingin ke musim panas disebut dengan musim harid, musim gugur. Nah, Rasulullah lahir tanggal 12 menurut pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan tanggal 9. Tanggalnya ada perbedaan, harinya tidak ada. Karena Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda puasa hari Senin? Zalika yaumul fihi?" Karena ini hari lahir. Tapi sebelum kita lanjut, saya teringat tadi Ustaz baca Quran. Saya seingat seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau dia membaca Al-Quran semua pohon kayu itu bergoyang. Pohon kayu bergoyang. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, umbenna una Abdullah ibnu Mas'ud membaca Quran, lalu kayu bergoyang lindu." Apa sabda Rasul? Kalau Abdullah ibnu Mas'ud membaca Quran,
dengan penuh tawadhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, saya malu membaca Quran di depanmu. Kenapa? Wa alaika unzal, karena Al-Quran diturunkan kepada. Tapi karena Rasulullah menyuruhnya, akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai pada ayat 42. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Apa kata baginda Rasul? Hasbuka ya Abdullah. Cukup Abdullah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wallahi wa aina tazrika. Demi Allah, saya melihat air mata Rasulullah itu menetes di pipi. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Nanti pada hari kiamat semua para nabi dipanggil menjadi saksi. Wajibna bika 'ala haula'i shahida, dan engkau wahai Muhammad akan dipanggil dan menjadi saksi kepada seluruh nabi-nabi. Lalu Rasulullah berkata, hasbuka ya Abdullah. Cukup ayat. Kita lanjut Maulid. Lahirlah Rasulullah disusui oleh seorang perempuan pertama kali namanya Suwaibah. Pindah lagi susuan, kita singkat, kepada Halimatus Sa'diyah, dan pada umur 4 tahun disitulah Rasulullah pertama kali dadanya dibelah. Dan dilihat pada masa itu oleh teman-temannya. Apa kata kawan-kawannya? Ya Ummu Halimah, wa inna Muhammadan qad qutila. Ya Ummu Halimah, itu Muhammad sudah dibunuh. Lalu Siti Halimah mencari anak kesayangannya ini dan berkata, wa inni khasyitu, saya sangat khawatir. Akhirnya Rasulullah dipulangkan pada usia 6 tahun. Tinggallah beliau kepada ibundanya Siti Aminah. Kemudian Rasulullah mengajak ibundanya ziarah ke makam bapaknya Sayyid Abdullah, sehingga dijelaskan di dalam kitab Barzanji itu, karangan Abu Ja'far Al-Barzanjah. Walamma tamma min hamlihi syahran ala ashhuril aqwamil marwiyah tuwfiyat bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi syahran, belum genap usia Rasulullah 2 bulan di dalam kandungan, wafatlah bapaknya di Madinah bernama Abdullah. Pulanglah Sayyid baginda Rasulullah dengan ibundanya Siti Aminah di sebuah desa bernama Desa Abwa bainal Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Disitulah ibundanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Rasulullah berusia 6 tahun. Kemudian beliau tinggal pada kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya putra putri 15. 5 Mina, 10 Mama. 5 terkenal, 5 dia terkenal. Si terkenal Sayyid Abdullah, nabi baginda Rasul, Sayyid Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Hamzah, kemudian Abdullah, kemudian lagi Abu Lahab. Nah, tinggallah beliau begitu karena Abdul Muttalib ini berdarah biru, ia daun firas, menatau politik Ka'bah disediakan ke kasur-kasuran dan tidak ada orang boleh duduk. Lalu Nabi kita datang, dilarang dia.
Thalib dengan baginda Rasul berniaga, bertemu di sebuah desa namanya Desa Busra. Di sana ada seorang pendeta bernama Pendeta Bahir. Dia lihat Rasulullah dari jauh. Pendeta itu keluar dan berkata, ini bangsa Arab, iya. Saya sekarang bertanya kepadamu, kata pendeta, ini anak kecil ini anakmu atau anak angkat? Kata Abu Thalib, anakku. Ini nulung-nulung aku naikkan barang-barang itu. Kata pendeta Bahirah, kalau benar kitab yang aku baca, anak ini sudah ditinggal bapaknya sebelum dia lahir. Abu Thalib terkejut. Beli karena nama dengan hak. Kalau bahasa Solonya, ma ilmuka bizalik. Dari mana kau tahu ini? Kata Abu Thalib. Jawaban pendeta Bahirah itu, innakum in asyraktum minal aqaba la hajarun wa la sajarun illa liyasjudan la yasjudan illa linabiyyin. Tadi aku lihat anakmu, kata dia, naik di atas gunung. Aku lihat gunung sujud, pohon kayu sujud, batu sujud, dan itu tidak akan sujud kecuali kepada para nabi. Tuntutan sejarahnya masa detik kita lihat pada saat Rasulullah dan Rasul. Diangkatlah Rasulullah pada usia 40 tahun. Datanglah godaan. Mulai dari Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Silaim. Datang. Kata dia, Abu Thalib, ya. Ini bagaimana jihadnya Rasulullah dengan kesabaran. Abu Thalib, ya. Sok mamele jerak nyarang agama baru Nabi janda ini Muhammad. Apapun yang dia inginkan kami akan datangkan. Muna mele merari, pilih gadis yang tercantik di bumi jazirah Arab. Muna mele suki, besok kami kumpulkan emas, bintang, berlian, zamrud, yakut. Muna mele jidatu, besok kami lantik dia menjadi king of king. Apa tidak king of king? Yang penting itu tahu sama sudah sapi. Pentingkan penampilan. Nah, ulang-ulang Rasulullah ditanya pula oleh sama Sayyidina paman yang Muhammad. Lagi orang Quraisy datang loh, dia tawari harta, pangkat, jabatan. Apa jawab baginda Rasul? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'tu syamsi 'ala al-yaman, andai kata jelo nauyuk lima kanan, wal qamari idza yasar, kemudian bulan diletakkan di telapak tangan kiriku untuk aku berhenti menyiarkan agama ini, la atruna hadzal amri hatta autilatuna, saya tidak akan berhenti atau saya terbunuh karena bagaimana ini pendirian kuat. Dan sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kita singkat, nama baginda Rasul disebut oleh Allah 4 kali di dalam Al-Quran dan selalu diiringi dengan gelar beliau. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kita lihat Nabi Musa, ya Musa, ya Isa, ya Adam, ya Daud, ya Zakaria, ya Yahya, ya Muhammad. Tidak. Beliau disebut 4 kali di dalam Al-Quran. Ayat yang terakhir disebut, dibaca oleh Al-Mukarram tadi, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Lihat. Dibaca lagi di surat Al-Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad bukan bapakmu,
Bagaimana Nabi Musa? Lihat. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa qumiha wa adasiha. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kau tumbuhkan di negeri kami timun, bawang putih, bawang merah, sepur, jahe, adas, semut. Apa permintaan umatnya lagi? Wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Lihat, kami tidak beriman kepadamu wahai Musa sebelum kau datangkan wajah Allah itu di depan kami. Oh, lihat. Apa kata Nabi Musa? Ini kaswan gatilah. Sadik bawang, sadik timun, sadik kentang, sadik sepur, sadik jahe. Nena datang wujud nenek aja. Apa kata Nabi Musa? Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Berdoa Nabi Musa, ya Allah, enggak naik mampu kuda tenanglah pakir tengah di Nabi kalau gue mati sambar petir. Beda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia sampai ke kota Taif, ada seorang dia dapat itu dari keturunan Nabi Allah Yunus. Sehingga ada di Taif itu namanya Adas. Dia lihat Rasulullah hatta bitina'ina barzan dikit sampailah darah kakinya bercucuran hatta malakul jibal turun malaikat yang menjaga bumi. Ya Rasulullah, tinggal saya menunggu perintah gunung mana yang saya akan timpakan kepada orang-orang Taif. Lihat doanya, Allahumma khurij fi sudurihim. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang-tulang sulbi orang Taif ini ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, orang yang menyembahmu dan tidak akan pernah menyebutkan. Beda dengan Nabi Musa, beda dengan Nabi Nuh. Lalu bagaimana dengan kasih sayangnya? Masuk pula kepada kasih sayang di surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama mereka. Mana tegas? Apakah harus tegas nyeret kelewat, nyeret apa 47? Bukan. Tegas di sini adalah pendirian kita. Nah, karena ini waktu gak suena, ada istilah gestur kepada muna kuat kalau ina amak kangarek kuluna narek naina itu aku tidak. Namun sebelumnya karena ini tumben kepada bedai, kalau bahasa istilah orang itu jangan sampai it is the last and the first. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu, maaf. Tiang asli Lenek, tiang tamat di Aliyah Pancor tahun 93. Kemudian saya merantau selama kurang lebih 13 tahun belum pernah pulang. Saya mulai merantau dari Bali, kemudian ke Jawa Timur, kemudian ke Jawa Tengah, mulai dari Semarang, Kendal, Kalimantan, Teruko, Sediring, Kampung. Masuk lagi saya ke Jawa Barat, Cirebon, Pandeglang, Cianjur, Ciamis. Nyeberang lagi saya ke Sumatera, masuk saya ke Sungai Silo, Medan, Sekabat, Pekanbaru, Duri, Kandis, Samsam. Kemudian nyeberang lagi saya dari Sibolga masuk ke Pulau Nias, masuk lagi dari Langkat, masuk Pidi, Lok Sumawe, Biren, Sabang, Aceh. Kemudian saya masuk Malaysia. Kawan saya banyak di sini yang pernah dulu ke Malaysia. Mulai saya masuk dari Johor, naik ke Pahang, naik ke Kuala Lumpur,
turun ke Terengganu, naik ke Kelantan, kemudian nyebrang lagi di Sungai Bolok, masuk Narapiwat, Songla, Pattaya, Chiang Mai, Thailand. Dan hampir semua pekerjaan saya sudah kerja. Tukang narik kayu bala, wah. Tukang jual nanas, wah. Di pengamen, wah. Masuk penjara, wah. Saya masuk penjara di Malaysia, di pekan nanas 2 bulan 10 kilo, pindah lagi ke Lampak Perak 2 bulan 10 kilo. Dan pada akhirnya Allah memberikan saya kesempatan melanjutkan pendidikan saya di Ma'had Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan sekarang ini saya ngajar di 6 sekolah dan saya ngisi pengajian 29 masjid. Tiap malam saya hanya libur kalau Jumat, itu pun saya sisakan untuk saya chattingan dengan kekasih belajar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terakhir inilah yang barangkali dari bekal kita untuk pulang nanti. Hadis ini di dalam kitab Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Kalau orang sudah berhenti, artinya dari neraka dia masuk ke surga, dia berkata, kata Nabi, wallahi demi Allah, yaqulu, orang itu berkata, hum ikhwanuna yusallu ma'ana yasumu ma'ana. Ya Allah, saya masuk ke dalam surga ini, kenapa saya saja? Dulu kami sholat dengan saudaraku di dunia, kami puasa dengan saudaraku di dunia, kenapa aku ke surga dia belum? Apa kata Allah? Ya malaikati akhriju minan nari man arabtum, keluarkan dari neraka siapa yang dikenal oleh orang ini. Lihat apa maknanya Bapak dan Ibu sekalian. Inilah perlunya kamu sahabat dengan siduan ibadah nasibah. Ini perlunya tak bergeng bebaturan dengan siduan ilmu nasibah. Era andai kata dia ke surga, kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Era misalnya pelumur dakwi sama surga, tiangnya masih di pabrik jagung. Saya berharap agar Bapak Ibu juga melaporkan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimanapun dan kapanpun saya pulang, saya kadang dari Peraya sampai ke rumah saya jam 2, saya wajibkan diri saya membaca surat Al-Haqq. Kenapa? Surat itulah satu-satunya musuh yang musuh. Surat Al-Haqq. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Ada manusia, kata Allah, apabila diberikan kitabnya dari tangan kirinya, yaqulu, mereka berkata, lam tu'ta kitabnya. Kenapa surat kitabku diberikan dari tangan kiri? Lalu lanjut ayat ini, lihat. Mana harta kekayaanmu? Mana dia harta kekayaanmu? Mampukah dia akan menolak kehadiran Malikul Maut? Kalau bahasa kita, bahasa lenek, bahasa pancor selok, mbe ya duwe banda si duwe, mbe ya kebun baktet si jual, mbe ya balai ketingkat, mbe ya seni nak dampak, mbe nak balik-balik balik mana? Ma'abna anima. Lalu lanjutkan ayat ini. Khalaqa anni sultannya. Mana pangkat dan jabatanmu? Lihat, mana wibawa yang dulu? Mbe ya terlekain semua orang gerung takut. Mbe ya gelar seberende. Mulai lekan S1, S2, jangan datang S1, S campur, S1, mana?
Khalaqa anni sultanah, mana kerajaan dulu. Udzuhu fakullu summal jahim sallu. Sekarang tanganmu diikatkan di tengkukmu dan kau dilemparkan ke neraka jahim seperti anak panah. Bagaimana neraka jahim itu? Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim qal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Nanti di neraka jahim itu, kata Allah, ada pohon kayu yang akarnya dari dasar neraka, qal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, dan potongan buah yang mirip seperti potongan kepala setan. Bagaimana ngerinya? Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, saya ngajar di Sanawiyah Aliyah sudah hampir 1 tahun. Saya belum pernah mengambil honor. Saya dapat dikasih umrah hadiah 2 kali, dan 2 kalinya saya serahkan ke masjid semua. Dan terakhir saya diberikan kemarin oleh Pak Bupati Indonesia yang serah. Iya, yang lalu sekarang. Karena apa? Kadang-kadang dalam hidup ini sering saya juga jujur, Pak Bupati, saya juga mohon, saya juga marah. Saya juga pengemudi bau jagung begitu. Kenapa? Kata Dr. Hamka, kau tidak akan pernah tahu rasanya orang lapar kalau kau tidak pernah lapar. Saya pernah bau jagung di sekian, saya tanyalah kawan saya, seorang perempuan. Saya bilang, enak dan memberi kulit bau jagung baik keluarga. Apa jawabannya? Dulu sesebulan anakku seketiu di sana dia mundik bau jagung dari mana? Uang itu dia. Kalau dengan cara itu Allah tunjukkan tidak juga berubah hati kita, masih kita menari di atas penderitaan orang lain, segeralah angkat tangan kita kepada Allah, mohonlah hati yang baru, karena pada hakikatnya kita tidak memiliki hati lagi. Bukankah apa yang ada dalam hidup ini kita akan tinggal? Khalaqa anni sultannya, mana kerajaan dulu? Ma'abni anni maliyah, mana kekayaanmu? Maaf, kadang-kadang hidup kita di dunia ini jauh lebih lama hidup kita di bawah tanah. Lemun dunia 60, 70, mun kalebat tanah boleh jadi 100.000, 1.000.000 tahun. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pada peringatan ini marilah kita mencontoh dan mempelajari akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita akhiri, kepada baca sholawat dulu. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca ini kita mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh.
Kemana obat hendak dicari kalau bisa melukai? Karena itu minakadi kuping keliwatan tanpa dan atur solusi. Buk menawi konten kekirangan pun kau beruntung punten, dan kita akan bersama nanti insya Allah together we strive for excellence. Apa tidak? Setinggi saja kita masih. Karena itu tanam padi tumbuh padi, tanam rumput warnanya jingga. Kalau saya melukai hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nijamin Lombok Timur ta, rakyat ta, pemimpin-pemimpin ta sehat wal afiat, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bahaya, bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمد الشاكرين حمدا ما في نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعاء لا يسمع Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami sebelum kami berdiri dari tempat duduk kami masing-masing. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kalau pada malam ini ada kami hadir di tempat-Mu yang agung dan mulia ini dalam keadaan sakit, maka jangan biarkan kami keluar kecuali Engkau angkat semua penyakit kami. Ya Allah, kalau pada malam ini ada kami datang dalam keadaan susah, maka jangan biarkan kami keluar kecuali Engkau tenangkan zahir dan batin kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami berlindung kepadamu daripada ilmu kami yang tidak pernah bermanfaat. Kami juga berlindung kepadamu ya Allah daripada nafsu kami yang tidak pernah mau kenyang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada doa kami yang tidak pernah Engkau dengar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada hati kami yang tidak pernah khusyuk. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tunjukilah kami yang benar itu benar dan berikan kami kekuatan mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjuki pula kami yang batil itu batil dan berikan kami kekuatan menjauhi kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, perbaikilah dunia kami karena dia adalah sarana kehidupan kami. Perbaiki pula akhirat kami karena kesanalah kami akan kembali. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami nanti merupakan akhir dari segala malapetaka yang pernah menimpa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita duduk dengan bersama
Alhamdulillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.